Bisakah Gibran dimakzulkan? Soal ini sekarang jadi sangat ramai diperdebatkan. Kebanyakan sih memang melihatnya dari sisi legal formal, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 amandemen, ini yakni pasal 7A dan 7B. Memang kalau kita dasar pegangannya Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A dan 7B, jalannya itu berliku ya. Ini yang saya sebut ada penggabungan antara proses politik dan proses hukum. Dan ini tentu saja memang tidak mudah karena satu yang harus diselesaikan adalah persoalan konsolidasi partai politik di parlemen. Dalam hal ini yang pertama di DPR karena yang harus mengajukan yang pertama itu adalah DPR. Dan kemudian setelah disepakati di DPR itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat dari sisi hukumnya apakah ada pelanggaran-pelanggaran, ada tindak pidana yang cukup berat yang dilanggar oleh Gibran Rakabuming dan kemudian itu bisa menjadi dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk merekomendasikan yes memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran dan itu memungkinkan secara undang-undang untuk kemudian dia diproses di MPR. Nah, dari situ prosesnya baru kemudian ke MPR. Dan di MPR ini artinya kan melibatkan juga DPD. DPD RI ini kan juga cukup menentukan. Nah, jadi dari situ kalau kita ngomong secara legal formal, ya itu memang cukup berat. Tapi seperti sejak awal saya katakan sebenarnya yang lebih utama ini adalah proses politik. Bagaimana konsensus di antara para elit politik. Kalau di antara para elit politik itu yang sekarang ada di parlemen itu sepakat, jadi kok barang itu ya. Dan ini nanti bisa kita lihat apakah barang ini akan segera bergulir menjadi proses pemakzulan atau tidak itu bisa kita lihat setelah DPR selesai menjalani masa reses dan masa resesnya itu kan berlangsung sejak tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni. Jadi kalau reses tanggal 23 Juni berarti tanggal 24 Juni itu akan ada rapat paripurna. Ini eh, berarti kalau rapat paripurna kita nanti bisa melihat seperti apa siapa fraksi mana-mana saja yang hadir dan berapa yang hadir itu bisa kita mulai hitung. Oh, sekarang berarti proses politik sedang bergulir. Jadi kalau memang akan ada proses pemakzulan, saya kira sekarang ini sudah terjadi pertemuan-pertemuan intens di antara para elit politik untuk menyatukan sikap dalam soal ini ya. Apakah mereka nanti sepakat untuk memproses pemakzulan ini atau tidak? Mengapa saya menyatakan bahwa dari sisi yang hadir saja kita sudah tahu bahwa ini sedang terjadi proses konsolidasi atau tidak karena aturannya memang untuk mengajukan pemakzulan itu memang hanya 25 orang anggota DPR saja yang mengajukan inisiatifnya dan kemudian di dalam rapat paripurna itu akan dibahas soal ini karena pada rapat paripurna tanggal 24 Juni perkiraan saya berarti hari Selasa ya itu surat dari para purnawirawan yang ditandatangani oleh 4 orang perwira tinggi TNI yakni perwira tinggi purnawirawan ya perwira tinggi TNI purnawirawan yakni mantan wakil panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Farul Rozi, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Suyanto dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Adnan yang sudah dikirim ke DPR pada tanggal 2 Juni yang lalu. Nah, ini akan nanti dibacakan dan kemudian dari situ apakah 2/3 dari eh, yang hadir itu menyepakati atau tidak. Tapi sebelum dihitung sepakat atau tidak 2/3 yang hadir itu mesti dicek dulu apakah anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna itu nanti mencapai quorumnya yakni 2/3 dari anggota yang harus hadir. Jadi makanya saya katakan kalau yang datang itu nanti lebih dari 2/3 bahkan mungkin semuanya datang 580 anggota DPR itu hadir ya berarti ini ada mobilisasi gitu ya dan berarti proses pemakzulan itu akan berjalan. Tapi kalau ternyata yang hadir ternyata bahkan nggak sampai separuhnya ya proses pemakzulan itu dipastikan masuk angin. Jadi belum bisa dilakukan setelah masa persidangan kali ini. Berarti lobby-lobby menolak itu yang lebih kuat. Karena seperti saya sebutkan tadi, selain lobby-lobby yang mendorong agar proses pemakzulan berjalan itu sedang berjalan, tapi juga yang menolak dalam hal ini pendukungnya Jokowi juga sangat kuat. Mereka pasti juga sedang terus melakukan proses-proses penggalangan juga. Sementara saya tahu juga civil society ini dan juga BEM itu sedang juga melakukan konsolidasi untuk menyampaikan dukungannya kepada para purnawirawan ini untuk melakukan proses pemakzulan Gibran Rakabuming. Jadi benar-benar ini proses politik yang lebih menentukan gitu ketimbang proses hukumnya. Jadi
Orang mau masuk masih dilarang lagi. Karena pengecut itu loh bang. Pengecut dia. Hampir tanah Papua nih semua ada yang jual itu. Aduh. Masyarakat susah. Bali itu. Yang apa setuju kah? Ya, banyak campur tangan Bahlil itu. Iya. Nggak punya hati, nggak punya otak, nggak. Aduh. Ya, Bu Rini, jadi saya cerita lanjut. Waktu Kabupaten Raja Ampat belum jadi, kita dengan saya punya Om, Tete, Tombuan Jaring di situ tidak ada yang pernah larang. Setelah Kabupaten Raja Ampat mulai jadi, Bupati Wanma mulai buka Raja Ampat itu, kita masyarakat dilarang untuk buang jaring. Kita dilarang untuk buang jaring karena mengingat keindahan alam, takut terumbu karang rusak. Hanya kita masyarakat tidak berani untuk buang jaring keluar karena ton cinta negeri. Toh mau dipandang oleh negara-negara asing di luar. Nama Indonesia naik di papan atas. Tahu-tahu jaring diusir, terusan Alat berat boleh ya? ya, alat berat bisa masuk, tidak bisa diusir, tidak bisa tutup. Emang bener-bener Bahlul ya bang. Ya sekarang kita tinggal duduk di atas penderitaan dan menangis tinggal memandang. Kita patuh supaya tidak rusak, kita sadar diri supaya alamnya terjaga ya. Tahu-tahu alat berat masuk ya, Bang. Iya. Kagak. Hanya sekarang kita cuma bisa menangis melihat negeri seperti begini. Nah sekarang jaring saja diusir, disuruh masyarakat buang jaring. Tapi kalau alat berat bisa. Yang bongkar hutan, disuruh rumput-rumput, hijauan yang ada semua hilang. Sekarang tinggal tanah kosong. Hanya kotoran semua turun, surga dunia sekarang tidak ada. Menjadi neraka. menjadi lobang anu ya, menjadi lobang kematian lah ya. Iya, liang kubur. Ya, kita UNESCO loh memberikan apa. Alamin. Saya dengarnya seru tadi. Tadi saya pengen bantah Om Dwi, tapi dia tidak ada nama Anies ya, makanya siapapun yang ini nggak bisa di pemerintahan sekelas Prabowo Subianto. Tapi ya sudahlah, nggak ada kata nama Anies gitu kan. Kalau seandainya Anies pun nggak bisa ketika pemerintahan ini dijalankan oleh Pak Anies, itu saya bantah-bantahin oleh data-data yang saya punya gitu kan. Dan kedua, tadi saya mendengar apa Bang Dragon ya mengatakan tadi gitu kan, tidak ada gerakan satupun. Gimana mau ada gerakan Bang Dragon Bang? Sedangkan sangat miris, seorang Listio Sigit itu kemarin itu dapat penghargaan dari Prabowo Subianto. Dari situ indikator saya seperti itu Bang. Jangan harap ketika Prabowo memberikan penghargaan kepada Listio Sigit, sedangkan kita berharap apa yang Bang Dragon Ball bilang tadi, itu kalau menurut saya hanya omong kosong Bang. Udah jelas-jelas Bang Dragon Ball mengatakan itu, gitu kan. Prabowo ini hanya diam. Kejahatan-kejahatan Listio Sigit dengan alasan dia itu Kapolri itu saubada pangan, ikut terjun langsung. Sedangkan kejahatan-kejahatan dia selama ini tertutup dengan beras. Dan beras itu dampak ke masyarakat itu belum ada fakta-fakta yang ada, indikatornya tidak ada.
hanya asumsi kayak asumsi zaman Jokowi, swabada pangan. Dampak ke rakyatnya apa? Beras tetap naik kok. Barang-barang pada mahal kok. Kan pakai logikanya seperti itu. Jadi jangan berharap. Kalau menurut saya nih, tadi omongan saya pertama, jangan berharap keadilan itu ada. Gitu kan, sebelum Jokowi itu masuk penjara atau baju oren. Itu kalau menurut saya, indikator saya seperti itu. Sebelum Jokowi masuk sel pakai baju oren, apa yang tadi Bang Dragon Ball mau ngomong itu, itunya adalah mimpi di siang bolong. Kalau menurut saya seperti itu. Terus dan kedua, tadi Bang Ali, optimis saya pemerintahan ini saat Prabowo 2019 itu masuk pemerintahan Jokowi. Itu optimis saya sebagai pendukung Prabowo dulu. Ketika dia jadi presiden, jangan harap dia itu optimis itu ada kepada Prabowo Subianto. Karena ketika 2019 dia ngapain aja dia masuk pemerintahan Jokowi. Dia pasti akan menyusun strategi. Dia sebagai jenderal, panglima tertinggi. Harusnya kesalahan-kesalahan Jokowi itu kan banyak. Dia harus daftar itu semua. Dan dia harus laksanakan. Gak usah resapel dulu lah menteri-menterinya dengan alasan Mas Budi. Oke. Reformasi hukum aja. Satu aja itu. Tapi apa sampai detik ini, menit ini tidak ada. Malah diberi penghargaan Lustio Sigit. Gimana pelanggaran HAM dia di zamannya Jokowi. Tentang KM 50. Terus Kanjuruan. Dan lain-lain diberi penghargaan. Dengan alasan beras sama pangan. Gila gak tuh presiden? Otaknya kosong. Dia nggak tahu perasaan-perasaan orang-orang yang ditinggal. Perlu kepastian hukumnya. Sedangkan Kapolri diberi penghargaan. Oke, logika akal sehat kita aja. Gak usah jauh-jauh kita mikir kemana-mana. Fakta-fakta yang ada. Kita ini nggak mikir asumsi. Terus apa lagi yang dipikirkan? Tentang masalah apa? Kita perdebatan itu, fakta-fakta yang ada gak bakal bisa jawab kok. Tadi aja yang tadi Bang Dragon Ball mengatakan sama Om Dwi aja, itu nggak bisa. Apalagi masalah Indonesia emas, Indonesia ini nggak ada indikatornya kita ke situ. Perlu berapa tahun lagi negara ini? Tentang tadi masalah sirtek, gitu kan? Ya buktikan tadi Bang Dwi. Sebenarnya mau ngomong gitu kan, tapi ya karena saya menghargai kawan-kawan gitu kan, karena belum diberi omongan. Terkecuali ada sangkut pautnya Pak Anies, baru saya blokade itu gitu kan. Karena saya bilang tadi, ketika kalau seandainya nih saat itu pemimpinnya Pak Anies Rashid Baswedan, saya meyakini ini permasalahan 10 Jokowi itu dengan omongan Rocky Gerung itu, ketika Pak Anies masuk jadi presiden, Jokowi itu akan masuk penjara. Itu saya meyakini itu. Dan ketika Jokowi masuk penjara, semua polemik-polemik yang abang-abang bilang tadi itu akan selesai. Saya meyakini Prabowo Subianto itu bisa sebelum Jokowi itu masuk penjara. Kalau Jokowi masih bersenang-senang ke sana ke kiri, Anda memikirkan tentang politik negeri ini, tentang kebijakan-kebijakan Prabowo, itu hanya mimpi kita sebagai rakyat, itu mimpi di siang bolong. Bayangin aja seorang gubernur ya Jawa Timur, siapa si Kopipa, itu menghadap ke Jokowi, bukan ke Prabowo. Kan otaknya somplak. Yang presidennya Jokowi apa? Prabowo. Makanya saya bilang tadi, jangan mimpi kita keadilan dengan keadilan untuk apa? Bangsa ini, tentang rakyat di Papua, tanah Papua. Jangan mimpi kita berharap resapel kabinet. Jangan mimpi tentang apa yang mengatakan Prabowo akan ini, akan itu. Itu hanya omong kosong sebelum Jokowi itu masuk ke pengadilan pakai baju oranye terus menjadi tersangka dan dipenjara. Itu saya meyakini bahwa Prabowo is the best kalau seandainya itu terjadi. Jadi begini,
termasuk Abang Beli, Pak Dragon, dan yang sebelah saya Pak siapa ya, Nun Sewu, kok enggak ketutup Tuan. Pak siapa ya, Bapak ini kan ibaratnya begini, kalau permen itu saya kan hanya permen Hexos ya, sembriwing saja lah, sembriwing gitu. Kalau bapak-bapak ini permen Davros itu keras. Jadi nah, maka saya tidak berani membantah atau menanggapi yang bapak-bapak sampaikan. Ya, apa ya, tentu sebenarnya banyak yang membacakan sebuah memang terjadi revolusi, tapi ada juga yang masih percaya karena secara kalkulasi Pak Prabowo ini juga mampu menciptakan, merubah sistem yang terjadi, merubah paradigma lama menjadi paradigma baru dengan sistem hukum yang sehat gitu. Sebenarnya mampu karena kekuatan politiknya. Beliau itu kan besar, paling tidak meresafel orang-orang yang masih berpikiran untuk kepentingan dia membuat negara bangkrut itu kan masih bisa. Nah, saya kira itu dilanjut Bang. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ada niat aja ya, itu kan merupakan salah satu kebahagiaan yang didengar oleh masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini sudah nggak mau lagi mendengar kata niat itu dari para petinggi-petinggi, mau itu legislatif, yudikatif, atau siapapun itu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah implementasi kenyataan real. Karena sudah terlalu sakit hati masyarakat ini dari tahun 1945, sekarang udah 70 berapa tahun nih Indonesia merdeka, masyarakat masih terbengkalai. Kita bilang mau membenahi terkait mengenai hukum. Hukum itu mengenal namanya equality before the law. Semua sama di mata hukum. Sekarang nggak ada. Yang kaya tetap mendapatkan fasilitas hukum. Yang miskin, ya Anda hancur. Kalau diviralkan, baru dia mendapatkan keadilan. Ya kita tetap beroptimis bahwa ya negara kita ini bisa mencapai ke arah sana. Tetapi jangan kita hanya optimis saja,